Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya, serta teman-teman yang dalam perjalanan mudik sampai selamat di tujuan. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan Bung Iqbal yang menegur Bung Ngabalin karena dianggap bicaranya kasar gitu ya teman-teman. Kita juga akan melihat bagaimana Bung Ngabalin dibungkam oleh Bung Ciko di Metro TV. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Saya kira kalau bicara etika dan moral ini kan bicara tentang individu ya. Bicara tentang kenegarawanan. Nah ini menjadi masalah sekarang. Makanya tadi saya agak kecewa hari ini dengan Bang Ngabalin ya, ngomongnya kau ya, itu nggak pantas lah bagi seorang jubir istana itu. Itu di warung kopi bagusnya. Makanya saya kritik Pak Presiden kok bisa nempatin orang seperti ini di istana gitu. Itu nggak pantas. Oke, kita mulai dari jubirnya aja lah. Nanti saya jawab. Ya. Nanti saya jawab kau. Jadi kita ini kalau berdialog harus dengan suasana yang santai, kepala dingin gitu loh. Pak Jokowinya aja santai aja kok. Gak bisa gitu. santai kalau caramu fitnah, ngapain jubirnya yang begitu. Itu gak bisa kan santai. Baik, kalian itu gak bisa dihadapi secara santai. Sebentar, Mas Iqbal belum selesai. Apakah kemudian ada upaya akan dilakukan di DPR minimal dari sisi legislatif? Iya, saya kira memang tentang pemilu ya ini harus menjadi kunci utama bagaimana keteladanan pemimpin. Ini kita akan menghadapi pilkada loh. Nanti semua orang kepala daerah akan menurunkan anaknya, istrinya. Ya, kenapa? Karena sudah ada contohnya. Dan yang kepala daerahnya itu masih menjabat, dia akan menggunakan segala cara ya dengan program-program dia miliki. Ini tentu saja menjadi salah satu pentingnya tentang undang-undang pemilu kita, ditambahkan pasal tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan itu sangat penting dihindari. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah sejarah, ya sejarah kelam bagi demokrasi kita. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, kalau kami hanya diam saja, maka kualitas demokrasi kita akan menurun. Jadi ini bukan urusan nggak bisa move on dan bukan, ini bukan omong-omong. Kita bicara data. Saya tanya angka kemiskinan nggak bisa jawab. Ya, ini angka data. Kita tanya data gitu. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagi-bagikan bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata, itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya menolak ujaran fitnah. Semua masyarakat bisa melihat. Tolong saya lagi bicara. Malu Anda di belakang itu ada kantor staf presiden. Coba berlakulah seperti posisi Anda. Berlakulah seperti Anda yang mengemban jabatan Anda. Ini yang masalahnya di negara ini sekarang. Orang-orang yang mengemban jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu ternyata relevansinya ada keterpilihan dari anak presiden? Ada survei yang mengatakan 62% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo itu adalah penerima bansos. Bertanding sudah menang. Kau cerita bahwa tentang kalau kita menggunakan dinasti dan proses yang tidak benar. Di situ kesalahanmu cara berpikir, itu dilarang. Money politik itu dilarang karena dia berefek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Baik. Begitu digelar pemilu, kalian kalah, kau ribut tentang prosesnya. Kau bicara tentang dinasti. Kau bicara tentang tidak etisnya anak presiden ikut cawapres. Tidak boleh anak presiden ikut cawapres, ikut calon presiden. Apakah anak Mega tidak boleh? Apakah anak Sby tidak boleh? Apakah kita balikan kepada tema yang tidak ada etika ini saya rasa akan disetujui oleh sebelah dunia. Itu caramu berpikir salah, Ciko. Enggak ada. Begitu dong, jangan fitnah, jangan penuh kebencian kau bicara. Saya harus luruskan, kita kembali lagi kepada materi. Bang Iqbal. Kemarin di sidang MK divideokan, diputarkan video ada kepala daerah ya memakai atribut 02, joget-joget dengan lagu 02, tapi tidak ditindak. Saya tanya Bang Ngabalin lah, Pak Jokowi ini sukses mengurangi kemiskinan, Bang? Saya jawab. Ya. Kontrolnya bukan di Metro itu, Iqbal bertanyanya. Saya waktu DPR, presidennya kami panggil ke parlemen. Bicaranya di parlemen. Di era Pak Jokowi kemiskinannya menurun seperti itu, saya ingin katakan kepadamu, kenapa bansos itu orang bicara di MK? Kenapa urusan kepala desa dan desa yang melakukan penyelewengan kemiskinannya menurun atau enggak di era Pak Jokowi? Urusannya di MK. Kenapa tidak urusannya di Bawaslu? Kemiskinannya menurun tetapi bansosnya naik gitu loh. Pertanyaannya itu yang Anda jawab. Bilang, fungsi DPR-nya Anda fungsikan di parlemen. Jadi Anda usah ajukan pertanyaan itu di Metro TV. Please.
Bal, Kenapa kau Anda nggak bisa tempatkan jawab? tempatnya dengan baik, Bal. Kenapa nggak bisa Supaya jawab? nggak usah bermain-main di Pengangguran wilayah-wilayah menurun ini. atau meningkat? Bang Ngabalin, menurut data Anda, pengangguran menurun atau meningkat? Tidak usah ajukan pertanyaan itu kepada saya dan Dev di Metro TV, termasuk kepada Afi. Tidak penting. Iya, sangat jelas ya pertanyaan Bung Iqbal yang tidak mampu dijawab oleh Bung Ngabalin. Kemiskinan turun atau naik di era Pak Jokowi karena bansosnya meningkat. Nah, kalau bansosnya meningkat sementara diklaim kemiskinan turun, berarti kenaikan bansos itu punya tujuan politis. Itu logika yang mau coba ditawarkan oleh Bung Iqbal. Tapi di sini Bung Ngabalin tidak mampu menjawab dan dia merasa tidak perlu diajukan pertanyaan itu. Padahal menurut saya pertanyaan Bung Iqbal sangat bagus logiknya. Itu untuk membuktikan bahwa bansos memang tujuannya sangat politis. Begitu ya teman-teman. Titi, bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita ikuti sidang MK ya, jadi kan yang dipersoalkan itu ternyata bukan hanya bansos, tetapi elemennya itu ada bansos, ada jaminan sosial, dan ada juga perlinsos. Ya. Ini terima kasih pada sidang MK, kita jadi teredukasi. Ya. Termasuk juga ternyata ada dana bantuan presiden yang angkanya juga cukup besar. Dan ternyata semakin ke sini pembelanjaannya juga semakin besar. Ya. Nah polanya adalah ketika disebut bansos itu hanya boleh non tunai, apakah melalui kantor pos ataukah melalui himbara. Mengapa kemudian simbolisasi dan seremoni politik itu menjadi meningkat? Nah itu kan yang sebenarnya ingin kita bongkar begitu ya. Jangan lihat kalau saya karena sebagai peneliti kepemiluan, bukan hanya soal dia berpengaruh terhadap pemilih atau tidak, tetapi eksploitasi itu untuk kepentingan elektoral saja itu sudah salah. Anda melihat ada nggak eksploitasi Ya, elektoral kan jelas itu? pernyataan. Jadi mengasosiasikan. Memang betul Pak Jokowi bukan peserta pemilu. Ya. Misalnya kuasa hukum KPU menyatakan Pak Jokowi tidak pantas disebut-sebut karena dia bukan kuasa hukum bukan peserta pemilu. Ya. Tapi yang ingin dicari itu adalah netralitas sebagai pemerintah. Ya. Itu memang harus berlaku adil kepada semua peserta pemilu. Makanya di Undang-Undang Pemilu disebutkan dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan. Kalau ingin menguntungkan maka harus cuti. Ya. Tapi kan ini Ya, tidak dalam kan tidak kapasitas cuti. itu. Jadi ada beberapa yang memang harus dibuat terang. Persidangan di MK itu memang satu sisi. Tapi MK di dalam membuat putusan tidak hanya mendasarkan pada keterangan pihak yang hadir di MK. Ya. Ada alat-alat bukti lain yang juga kemudian menjadi pertimbangan. Jadi menurut saya dalam konteks ini MK itu ingin menggali itu, bahwa menegakkan asas prinsip pemilu yang luber, jurdil, demokratis. Jadi kalau bansos itu dipolitisasi hanya karena dia tidak berdampak elektoral, maka tidak apa-apa. Kenapa kemudian ada seruan dari KPK menjelang pilkada sebaiknya tidak ada bagi-bagi bansos. Lalu juga diiyakan oleh Kemendagri akan menghimbau agar ada perda supaya tidak ada bagi-bagi bansos. Artinya hal itu mengganggu kompetisi. Dan tadi ya termasuk juga mengapa kemudian komitmen tidak membagikan dalam bentuk natura itu kemudian tidak dilakukan ketika menyangkut pembelanjaan bantuan presiden. Dan pertanyaan misalnya Wajar nggak itu? Wajar nggak ketika kemudian presiden punya dana operasional presiden membelanjakan, memberikan kalau bantuan? dalam konteks kenapa di bansos suasana kompetisi dalam pemilu? konteks bansos saja tidak boleh natura, harusnya kan itu diikuti polanya supaya kemudian tidak menjadi semacam spekulasi dan kontroversi elektoral. Oke. Nah di sini sebenarnya ingin digali oleh Hakim MK ketika bertanya kenapa titik-titiknya itu kebanyakan di Jawa Tengah. Apakah kemudian walaupun tidak mendalam ya, berapa penerima bansos di Jawa Tengah, berapa penerima banpres di Jawa Tengah, sehingga intensitas itu harus menguat di Jawa Tengah. Saya ingin mengutip pendapat dari Saiful Mujani, bahwa ini adalah upaya untuk misalnya menekan kantong-kantong politik yang kemudian akan terpengaruh ketika ada citra baik dari presiden tertentu, yang punya korelasi dengan salah satu calon. Nah ini akan dielaborasi saya kira oleh Mahkamah Konstitusi. Ya itu ya teman-teman analisa cerdas dari Mbak Titi dan kita juga sudah menyimak bagaimana Bung Ciko dan Bung Iqbal membungkam Bung Ngabalin. Dan di Mahkamah Konstitusi perkara tentang sengketa Pilpres ini terus berlanjut gitu ya. Perihal bansos ini juga coba digali Hakim MK. Semoga Hakim MK bisa memberikan keputusan terbaik, terutama keputusan terbaik untuk iklim demokrasi kita agar di masa depan tidak perlu terulang lagi kejadian seperti hari ini di mana penguasa
memanfaatkan sumber dayanya untuk memenangkan paslon yang didukung, karena itu bisa membuat demokrasi kita menjadi tidak sehat. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.